Pernah dengar kisah Abu Nawas melawan 10 dukun sakti? Mereka datang dengan kesombongan dan jampi-jampi, tapi Abu Nawas cuma tertawa, karena baginya, akal sehat lebih sakti dari mantra apapun. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Yuk tonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kisah lucu penuh hikmah dari si cerdik Abu Nawas. Suatu hari, di sebuah desa yang tak jauh dari istana Baghdad, beredar kabar aneh. Konon, 10 dukun sakti dari berbagai negeri sedang menuju ke kerajaan itu. Mereka terkenal punya kemampuan luar biasa. Ada yang bisa menghilang, ada yang bisa membuat hujan turun, bahkan ada yang katanya bisa membuat ayam bicara. Raja Harun al-Rashid, yang sedang bosan mendengar laporan kerajaan yang itu-itu saja, langsung tertarik. 10 dukun sakti? Ini bisa jadi hiburan, katanya sambil tersenyum licik. Tapi siapa yang bisa menguji kesaktian mereka? Mereka pasti sombong dan sulit ditaklukkan. Tiba-tiba, seorang penasihat istana berseru, "Tuanku, ada satu orang yang mungkin bisa meladeni mereka. Tak perlu sihir, cukup akalnya saja, Abu Nawas." Raja pun tertawa lebar. "Hah, benar. Suruh Abu Nawas datang besok pagi. Katakan padanya, aku ingin dia berdebat dengan 10 dukun sakti itu." Keesokan harinya, halaman istana dipenuhi orang. 10 dukun berdiri dengan pakaian aneh. Ada yang mengenakan jubah bulu ayam, ada yang membawa kendi berasap, dan satu lagi bahkan memegang tongkat dari tulang unta. Semua tampak percaya diri, terlalu percaya diri. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, sandal sedikit rusak, dan senyum santai. Ia menatap para dukun itu, lalu mengusap janggutnya pelan. 10 orang sakti, katanya datar. "Wah, kalau begitu, aku cuma perlu satu hal untuk menandingi kalian." Para dukun saling berpandangan, penasaran. Salah satu yang paling tua berkata dengan suara berat, "Apa itu, wahai Abu Nawas? Apakah tongkat ajaibmu? Atau jimat dari jin?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Bukan, hanya otak yang masih waras." Raja langsung terbahak, tapi para dukun terlihat tersinggung. "Berani sekali kau menghina kami, manusia biasa," teriak seorang dukun muda sambil menepuk-nepuk kendi asapnya. "Kami bisa membuat orang hilang dalam sekejap." "Begitukah?" kata Abu Nawas santai. "Kalau begitu, hilangkan rasa lapar kalian. Karena kalau kalian sakti, tentu bisa makan tanpa makanan." Para dukun saling melirik. Tak ada yang bisa menjawab. Raja mulai tertawa kecil. Satu pukulan telak dari Abu Nawas, gumamnya. Dukun kedua maju. Ia membawa kendi berisi air. "Lihat ini. Air ini bisa berubah menjadi emas," katanya bangga. Ia mengucap mantra panjang, menggoyang kendi, lalu menuangkannya ke piring. Tentu saja, airnya tetap air. "Kenapa tidak jadi emas?" tanya Abu Nawas polos. "Karena mata manusia biasa tak bisa melihatnya," jawab dukun cepat. Abu Nawas mengangguk. "Oh, begitu. Jadi emasnya tak bisa dilihat, tak bisa dijual, tak bisa dipakai, tapi bisa dibohongi." Ledakan tawa pun pecah di halaman istana. Raja hampir tersedak minumannya. Tak mau kalah, dukun ketiga maju. "Aku bisa memanggil jin," katanya bangga. "Kalau kau berani, Abu Nawas, ayo kita lihat siapa jinnya yang lebih kuat." Abu Nawas tersenyum kalem. "Baiklah, aku juga punya jin. Tapi jinku ini agak pemalu. Dia tak mau keluar kalau ada banyak orang. Tapi dia bisa menulis di udara." Semua orang menatap langit. Abu Nawas pun mengangkat tangannya, pura-pura berbisik, lalu menulis sesuatu di udara dengan jarinya. "Lihat, aku menulis nama jinku," katanya. "Kalian bisa lihat." Para dukun serempak menggeleng. "Nah," kata Abu Nawas, "begitulah, jin kalian juga begitu. Sama-sama tidak kelihatan, sama-sama tidak ada." Tawa kembali meledak. Para dukun mulai geram. Wajah mereka merah. Sebagian bahkan mulai saling menyalahkan. "Dia mempermainkan kita," kata dukun keempat. "Kita harus beri pelajaran." Dukun keempat mengeluarkan asap tebal dari wadah batu. Asap itu memenuhi udara, membuat semua orang batuk. Ia berteriak, "Lihat, aku bisa membuat kabut misteri." Abu Nawas langsung pura-pura panik. "Astaga, aku juga bisa membuat kabut," katanya. Ia berjalan ke arah kuali besar berisi air panas milik juru masak istana, lalu berkata lantang, "Hai air mendidih,
jadilah kabut demi menandingi kesaktian dukun. Uap panas pun mengepul dari air itu. Abu Nawas menunjuk dengan bangga. Nah, kabutku bahkan bisa digunakan untuk merebus daging. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, engkau benar-benar sakti. Sakti menipu logika. Semakin lama, para dukun makin kesal. Satu persatu mencoba menyaingi Abu Nawas, tapi semuanya berakhir dengan malu. Ada yang mengaku bisa membuat batu berbicara. Abu Nawas malah bicara pada batu dan berkata, "Tenang, kalau kau tak mau bicara, aku juga sering malas bicara pada orang bodoh." Ada pula yang menantang terbang. Abu Nawas berdiri di atas kursi dan berkata, "Nah, aku sudah lebih tinggi dari kalian, berarti aku sudah terbang secara logika." Akhirnya, dukun yang paling tua maju dengan wajah marah. "Cukup, kau boleh pintar berbicara, tapi tidak ada manusia yang bisa mengalahkan 10 dukun sakti sekaligus." Abu Nawas tersenyum. "Benar, aku tidak bisa mengalahkan 10 dukun sakti," katanya sambil melirik ke arah mereka. "Tapi kalian juga tidak bisa mengalahkan satu orang waras." Raja langsung berdiri dan bertepuk tangan. "Luar biasa, Abu Nawas. Aku menyatakan engkau pemenangnya. Karena 10 kesaktian palsu tak sebanding dengan satu kecerdasan sejati." Para dukun pun pergi dengan wajah tertunduk. Sebagian masih berdebat tentang siapa yang sebenarnya kalah. Abu Nawas menatap mereka sambil berkata pelan, "Yang sakti bukan yang bisa membuat hal aneh, tapi yang bisa membuat orang bodoh sadar." Setelah kekalahan memalukan di depan raja, ke-10 dukun sakti itu berkumpul di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Wajah mereka muram, tapi mata mereka berkilat penuh dendam. "Kita dipermalukan oleh orang biasa," kata dukun yang berjubah bulu ayam, menghantam meja hingga kendi di atasnya hampir jatuh. "Ya, orang itu tidak punya ilmu apapun, tapi lidahnya lebih tajam dari pedang," timpal yang lain. "Kalau begitu," kata dukun tertua dengan nada misterius, "kita harus membuatnya jera. Malam ini juga." Ke-10 dukun itu sepakat untuk menyihir Abu Nawas saat ia tidur, agar besok ia bangun dalam keadaan kebingungan. Mereka mengatur rencana. Ada yang membawa asap kemenyan, ada yang menyiapkan boneka jerami, dan ada pula yang berjanji akan memanggil jin penjaga malam. Mereka yakin, kali ini Abu Nawas tak akan bisa lolos. Sementara itu, di rumah kecilnya, Abu Nawas sedang duduk santai di depan tungku, memanggang jagung. Seekor kucing melingkar di kakinya, dan wajahnya tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, matanya tajam memperhatikan bayangan di jendela. Gumamnya pelan. "Aku mencium bau kemenyan dan kebodohan sekaligus." Pasti para dukun itu belum puas dipermalukan. Abu Nawas tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau begitu, biar malam ini mereka belajar lagi. Ilmu tanpa akal hanyalah asap tanpa api." Malam semakin larut. Bulan purnama memantulkan cahaya pucat ke halaman rumah Abu Nawas. Ke-10 dukun datang dengan langkah mengendap-endap. Mereka bersembunyi di balik semak, sambil berbisik penuh percaya diri. "Apakah dia sudah tidur?" tanya dukun muda yang membawa boneka jerami. "Sudah," jawab yang lain. "Aku lihat lampunya padam." Padahal, di balik jendela, Abu Nawas sudah mempersiapkan jebakan kecil. Ia menaruh guling dan sorban di tempat tidurnya, membuat seolah-olah dirinya sedang terlelap. Sementara itu, dirinya bersembunyi di atas atap, membawa kendi air dan sebatang kayu panjang. Dukun pertama mulai membacakan mantra. "Dengan kuasa angin dan api, ubahlah mimpi menjadi gila," katanya sambil menabur abu ke arah jendela. Dukun kedua mengangkat boneka jerami dan menancapkan jarum. Dengan ini, Abu Nawas akan kehilangan akalnya. Tapi baru saja jarum ditancapkan, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. "Siapa itu? Jin atau manusia bodoh yang ganggu tidurku?" Para dukun panik. "Dia bangun," teriak salah satu. "Tidak mungkin. Mantraku belum selesai." Tapi suaranya keras sekali. Belum sempat mereka berpikir, air dingin dari kendi di atas atap mengguyur kepala mereka bertubi-tubi. "Wah!" jerit para dukun. Abu Nawas, dari atas atap, menirukan suara berat seperti hantu. "Siapa yang berani ganggu tidurku malam-malam? Aku jin penjaga rumah Abu Nawas." Ke-10 dukun itu saling berpelukan ketakutan. Jinnya keluar, kabur. Mereka lari terbirit-birit ke hutan, meninggalkan kemenyan, boneka, dan tongkat-tongkat mereka berserakan di tanah. Pagi harinya,
warga desa menemukan peralatan aneh di depan rumah Abu Nawas. Ada yang berbisik, sepertinya Abu Nawas melawan jin semalam. Yang lain berkata, tidak, itu pasti ulah para dukun yang kalah semalam. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Ia duduk di depan rumah sambil mengeringkan kendi airnya di bawah sinar matahari. Raja pun datang bersama beberapa pengawal, penasaran dengan kabar yang beredar. Abu Nawas, kata raja sambil tertawa, katanya kau semalam bertarung dengan jin. Abu Nawas menjawab santai, bukan, tuanku. Aku hanya mengajar 10 dukun supaya tahu rasanya disiram logika di tengah malam. Raja tak bisa menahan tawa. Sungguh, Abu Nawas, kalau logika bisa dijual, aku akan beli 1 karung dari kepalamu. Sementara itu, di dalam hutan, para dukun duduk gemetar. Tidak mungkin. Jin itu berbicara dan menyiram kita. Itu pasti jin pelindung Abu Nawas. Dukun tertua menggeleng dengan wajah serius. Bukan jin. Aku mengenal suara itu. Itu Abu Nawas sendiri. Mereka semua terdiam. Lalu yang paling muda berseru, kalau begitu, kita harus menantangnya lagi. Tapi kali ini, di siang bolong, di depan semua orang, supaya dia tidak bisa bersembunyi di balik kegelapan. Mereka pun sepakat. Keesokan harinya, para dukun kembali menuju istana untuk menuntut adu kesaktian terakhir. Tapi tentu saja, Abu Nawas sudah mendengar kabar itu lebih dulu dari penjaga istana. Ia tersenyum lebar sambil berkata, wah, sepertinya 10 orang itu benar-benar tak belajar. Kalau ilmu mereka tidak bisa menundukkan akal, maka akal akan terus mempermainkan mereka. Dan benar saja, keesokan harinya, halaman istana kembali penuh sesak. Para dukun datang dengan wajah penuh tekad, membawa peralatan baru, tongkat, kendi, batu akik, bahkan ada yang membawa ayam putih di pundaknya. Mereka berteriak di hadapan raja. Kami menuntut duel terakhir dengan Abu Nawas. Kali ini kami akan buktikan siapa yang benar-benar sakti. Raja memandang mereka, lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, besok siang aku akan adakan pertarungan besar antara Abu Nawas dan 10 dukun sakti. Siapa yang menang, akan mendapat gelar orang paling sakti di Baghdad. Seluruh rakyat bersorak. Tapi di tengah keramaian itu, Abu Nawas hanya menguap santai dan berkata pelan, sepertinya besok aku harus membawa sesuatu yang lebih sakti dari sihir. Apakah itu? Tanya salah satu pengawal penasaran. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Senyum dan kebodohan mereka sendiri. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak pagi, rakyat Baghdad sudah berbondong-bondong menuju halaman istana. Mereka ingin menyaksikan duel paling aneh sepanjang masa. 10 dukun sakti melawan 1 orang biasa, Abu Nawas. Di antara kerumunan, anak-anak bersorak, para pedagang membuka lapak kecil, bahkan beberapa pejabat datang hanya untuk menonton kehebohan itu. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, katanya, hari ini aku ingin melihat seberapa jauh akalmu bisa menandingi 10 kesaktian. Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba bertarung dengan cara hamba sendiri. Raja mengangguk. Tentu saja. Aturan bebas. Siapa yang kalah, harus mengakui kebodohannya. 10 dukun berdiri sejajar di hadapan Abu Nawas. Mereka tampak serius, berbaris seperti pasukan perang. Dukun tertua maju 1 langkah. Kali ini, kami tidak akan tertipu oleh lidahmu yang licik, Abu Nawas. Kami akan tunjukkan kekuatan sejati. Bagus, kata Abu Nawas santai. Tapi izinkan aku bertanya dulu sebelum kita mulai. Para dukun mengernyit. Bertanya apa? Abu Nawas tersenyum lebar. Apakah kalian semua yakin bahwa kalian sakti? Sudah tentu, jawab mereka serempak. Dan kalian percaya bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia? Tentu saja. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, berarti kalian semua lebih hebat dari aku. Jadi, kenapa kalian masih repot membuktikan sesuatu pada orang bodoh sepertiku? Kerumunan rakyat langsung tertawa keras. Para dukun saling menatap, kehilangan kata. Dukun muda yang paling emosional berseru. Itu tipu muslihat. Jangan biarkan dia memutarbalikkan kata-kata. Baik, kata Abu Nawas. Kalau begitu, silakan tunjukkan kesaktian pertama kalian. Dukun pertama mengeluarkan batu kecil dari sakunya.
Aku bisa membuat batu ini melayang di udara, katanya penuh percaya diri. Ia membaca mantra panjang, mengangkat tangannya, lalu, tidak terjadi apa-apa. Batu itu tetap di tangannya, dingin dan diam. Abu Nawas langsung menepuk tangan pelan. Wah, luar biasa, Tuanku Raja. Batu itu tidak jatuh. Lihat, ia setia sekali pada bumi, bukti bahwa dia makhluk taat. Raja tertawa terbahak. Benar, batu itu lebih taat dari dukun yang mencoba mengangkatnya. Dukun kedua maju dengan kendi air. Aku bisa mengubah air menjadi api, katanya bangga. Ia mengucap mantra panjang, meniup kendi, lalu menuangkannya ke tanah. Tentu saja, air tetap air. Tak ada percikan, tak ada nyala api. Abu Nawas menatap serius, lalu berkata, Tuanku Raja, tolong beri tepuk tangan. Air ini sakti sekali. Ia berhasil tidak menjadi api. Bayangkan kalau semua air jadi api, kita semua gosong. Ledakan tawa lagi. Raja memukul sandarannya sampai terbatuk. Satu persatu dukun maju, mencoba berbagai trik. Ada yang berusaha menghilang dengan menutup wajah pakai kain, tapi kainnya jatuh, dan mukanya tetap kelihatan. Ada yang mencoba membuat ayam bicara, ayamnya malah berkokok dan kabur dari tangan. Ada pula yang mencoba mengendalikan angin, tapi topinya sendiri yang terbang. Abu Nawas menanggapi semuanya dengan wajah polos, komentar cerdas, dan logika yang menampar halus. Tuanku, katanya setelah satu dukun jatuh terpeleset karena minyak, aku rasa kesaktian mereka memang luar biasa, bisa membuat orang tertawa tanpa komedi. Raja hampir terjungkal karena menahan tawa. Abu Nawas, kalau aku punya 10 orang seperti mereka, mungkin Baghdad sudah penuh tertawa setiap hari. Melihat semua rekannya gagal, dukun tertua akhirnya maju. Ia menatap Abu Nawas dengan mata tajam dan berkata, cukup sudah permainan kata-kata. Sekarang aku akan menantangmu dengan teka-teki sakral. Jika kau gagal menjawab, kau harus mengakui bahwa kau bukan apa-apa dibanding kami. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, aku terima. Dukun itu berkata, apakah yang bisa membuat manusia buta tapi bukan penyakit, tuli tapi bukan cacat, lumpuh tapi bukan kutukan? Suasana hening. Semua menatap Abu Nawas menunggu jawaban. Abu Nawas menatap ke langit sebentar, lalu tersenyum. Yang bisa membuat manusia buta adalah kesombongan, tuli karena keangkuhan, dan lumpuh karena tak mau belajar. Dan ketiganya sedang berdiri di hadapanku sekarang. Rakyat Baghdad langsung bersorak riuh. Raja tertawa sampai berdiri dari singgasananya. Para dukun menunduk malu. Jawaban itu begitu telak, seperti cermin yang memantulkan kebodohan mereka sendiri. Raja lalu berkata lantang, Abu Nawas, engkau telah mengalahkan 10 dukun sakti tanpa tongkat, tanpa mantra, tanpa jimat, hanya dengan akal dan kejujuran. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, katanya tenang, kesaktian sejati bukan yang bisa mengubah benda, tapi yang bisa mengubah pikiran bodoh jadi sadar. Sihir hanya memukau mata, tapi akal menyinari hati. Raja menepuk bahu Abu Nawas dan tertawa puas. Aku benar-benar tidak butuh penyihir lagi di istanaku. Cukup Abu Nawas, penyihir logika yang tak pernah gagal menghibur sekaligus menyadarkan. Saat para dukun meninggalkan istana dengan wajah tertunduk, Abu Nawas sempat berseru, wahai para dukun, jangan sedih. Kalian masih sakti, sakti menahan malu. Rakyat pun kembali tertawa. Hari itu, nama Abu Nawas kembali menggema di seluruh Baghdad, bukan sebagai tukang tipu, tapi sebagai orang yang bisa menundukkan kesombongan dengan kecerdikan dan humor. Malamnya, saat Abu Nawas berjalan pulang sambil bersenandung kecil, ia berkata pada dirinya sendiri, dunia ini penuh orang sakti, tapi jarang yang benar-benar pintar. Kadang yang paling sakti justru yang paling mudah ditipu, asalkan kita tahu di mana letak lucunya.